Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Mano dengan NPM 25220117. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus manajemen sumber daya manusia pada PT Air Asia Indonesia Tbk. Dengan dosen pengampu Bapak Reza Rahardian SEMM dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Oke, langsung saja kita ke studi kasus pada PT Air Asia Indonesia Tbk. Yang pertama itu latar belakang. PT Air Asia Indonesia Tbk merupakan maskapai penerbangan dengan konsep low cost carrier, yaitu menawarkan harga tiket murah dengan cara menekankan biaya operasional. Salah satu strategi yang digunakan adalah memaksimalkan penggunaan pesawat agar terus beroperasi, sehingga jadwal penerbangan dibuat dengan padat. Dalam industri penerbangan, faktor manusia, pilot dan kru kabin memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan pelayanan. Artinya, meskipun perusahaan ingin efisien, kondisi kerja karyawan harus dijaga agar tidak berdampak negatif pada kinerja dan keselamatannya. Lalu masalah ini mulai muncul ketika tuntutan efisiensi tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, terutama dalam hal pembagian beban kerja. Lalu selanjutnya itu ada permasalahan. Permasalahan utama pada PT Air Asia adalah beban kerja penerbangan yang terlalu tinggi akibat jadwal kerja yang padat. Kondisi di lapangannya, yang pertama itu jadwal penerbangan dibuat sangat padat untuk mengejar efisiensi. Yang kedua, jumlah kru tidak selalu sebanding dengan jumlah penerbangan. Yang ketiga, waktu istirahat kru relatif terbatas. Yang keempat dan yang terakhir, ada tekanan untuk selalu tepat waktu atau biasa kita sebut on time performance. Lalu dampaknya, yang pertama itu kelelahan kerja pada kru. Yang kedua, stres kerja meningkat. Yang ketiga, konsentrasi menurun saat kerja. Yang keempat, kualitas pelayanan ke penumpang menurun juga. Yang kelima, resiko kesalahan kerja meningkat. Jadi dalam industri penerbangan, masalah ini sangat serius karena bisa berdampak pada keselamatan penumpang dan reputasi perusahaan. Lalu yang ketiga itu analisis manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu teori beban kerja. Teori ini menjelaskan bahwa kerja optimal terjadi jika beban kerja sesuai dengan kemampuan fisik dan mental karyawan. Yang pertama itu beban kerja kru pada PT Air Asia terlalu tinggi. Yang kedua, kelelahan menyebabkan penurunan fokus dan ketelitian. Yang ketiga, dalam penerbangan kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Lalu terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas karyawan sehingga kinerja menjadi tidak optimal. Yang kedua, teori motivasi Herbeck. Menurut Herbeck ada dua faktor. Yang pertama itu internal dan eksternal. Yang internal penghargaan, pencapaian, dan karir. Lalu yang eksternal itu mulai dari gaji, kondisi kerja, dan keamanan. Lalu analisis kasusnya itu kondisi kerja yang berat mengakibatkan menurunkan kepuasan kerja. Yang kedua, jika tidak ada kompensasi atau penghargaan tambahan, itu artinya motivasi turun. Lalu yang ketiga itu karyawan cenderung bekerja hanya sekedar memenuhi kewajiban. Motivasi kerja karyawan berpotensi menurun karena kondisi kerja tidak sebanding. Lalu yang ketiga itu teori human capital. Teori ini menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah aset yang harus dikembangkan melalui pelatihan dan investasi. Analisisnya yaitu pertama, fokus pada efisiensi biaya bisa membuat perusahaan mengurangi investasi sumber daya manusia. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan tidak maksimal. Dampaknya itu yang pertama, kompetensi karyawan stagnan. Yang kedua itu kualitas pelayanan menurun. Kurangnya investasi pada sumber daya manusia dapat merugikan perusahaan dalam jangka yang cukup lama atau jangka panjang. Lalu yang keempat itu yang terakhir, target human resource management.
Teori ini menekankan bahwa pengelolaan sumber daya manusia harus selaras dengan strategi bisnis. Analisisnya yang pertama, strategi AirAsia ini bisa biaya rendah, tapi sumber daya manusia tidak bisa diperlakukan hanya sebagai biaya. Yang kedua itu, jika terlalu ditekan, kualitas layanan dan keselamatan menurun. Jadi, ketidakseimbangan antara strategi bisnis dan kebijakan sumber daya manusia. Solusinya yaitu yang pertama, perusahaan perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia yang lebih adaptif dengan menggunakan data dan teknologi sehingga dapat menyesuaikan jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan operasional secara real time. Lalu yang kedua itu, untuk meningkatkan motivasi, perusahaan harus memberikan jaminan kerja yang lebih jelas, komunikasi yang transparan, serta program penghargaan atau reward bagi karyawan yang berprestasi agar kebutuhan psikologis mereka terpenuhi. Yang ketiga, perusahaan perlu mengelola bahan kerja dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang seimbang, serta menyediakan program kesejahteraan karyawan seperti konseling atau cuti tambahan. Lalu yang keempat, dalam menghadapi transformasi digital, perusahaan harus meningkatkan program pelatihan dan pengembangan, khususnya dalam bidang teknologi dan pelayanan digital, agar karyawan mampu beradaptasi dengan perubahan. Lalu yang terakhir itu, yang kelima, untuk menekankan turnover, perusahaan dapat membangun lingkungan kerja yang lebih positif, meningkatkan engagement karyawan, serta menyediakan jalur karir yang jelas. Lalu kesimpulan pada studi kasus yang saya paparkan tadi, manajemen sumber daya manusia di PT AirAsia Tbk Indonesia menghadapi tantangan seperti ketidakseimbangan tenaga kerja, penurunan motivasi, dan gap keterampilan pasca pandemi. Berdasarkan teori manajemen sumber daya manusia, masalah ini dapat diatasi melalui perencanaan sumber daya manusia yang tepat, peningkatan motivasi, serta pelatihan yang relevan. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih adaptif dan strategis, perusahaan dapat meningkatkan kerja karyawan sekaligus menjaga kualitas layanan dan daya saing bisnis. Baik, segitu saja studi kasus pada PT AirAsia Indonesia Tbk. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.